Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan karunia, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang apabila kita menghitungnya satu persatu kita tidak akan mungkin bisa. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak karunia yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Salah satunya kita terus mendekatkan diri kepada Allah dan juga terus menuntut ilmu. Di sore hari ini kita kembali hadir menjumpai Anda dalam program Ustadz Menjawab. Bersama saya Ahmad Fauzan dan telah hadir narasumber Ustadz Dr. Amrullah yang sudah ada di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi kita bisa siaran bareng Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa juga di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehat iman, Islam, dan juga sehat badaniahnya, sehingga bisa menjalani kehidupan dengan semaksimalnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini ada materi yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz dengan judul Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mengapa Sholat. Nah, salah satu bentuk pertanyaan yang nantinya akan dikupas oleh Ustadz mengawali kajian kita di sore hari ini. Monggo Ustadz untuk memberikan mukadimahnya terlebih dahulu sebelum nanti kita mengajak pemirsa dan pendengar pun untuk bisa ikut berpartisipasi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, pemirsa MTA TV, juga pendengar radio Persada FM, juga radio jalan yang merilis siaran ini. Alhamdulillah kembali pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali, bermuajahah, ya, belajar bersama tentang agama kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita, suri teladan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat kelak. Bapak Ibu semuanya, beberapa episode sebelumnya kami pernah menyampaikan ya tentang bagaimana rukun iman dan rukun Islam kita. Gitu. Maka ini sekarang juga masih tetap berlanjut dari episode yang lalu ya. Bagaimana kita sebagai orang Islam harus faham dengan rukun iman dan rukun Islam kita. Rukun Islam yang pertama kali ya adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bagaimana kita oleh Allah disuruh bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya, adalah Rasulnya. Itulah sebagai tiket masuk kita untuk menjadi orang Islam. Nah, kalau dalam konteks Islam secara sumul ya, bahwasanya dalam syahadat itu ya, itu ada iman di situ. Karena kalau kita sudah menyatakan bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah, kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, berarti apa? Kita harus mengimaninya. Karena kita sampai sekarang, sampai kita mati pun tidak akan pernah bisa melihat Allah. Tapi kita bisa merasakan akan keberadaan Allah. Maka sebagai kelanjutan daripada yang kita sebutkan kemarin tentang bagaimana bangunan keselamatan kita, bangunan daripada agama kita, sehingga kita itu seakan-akan oleh Allah ya, disuruh untuk membuat bangunan, yaitu nanti akan kita tempati, dan di situ kita merasa nyaman, tidak hanya di dunia, tapi nanti sampai di akhirat. Itu. Maka yang pertama adalah dari syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah adalah bagaimana tentunya kita
mengenal Allah. Tuh. Kan bahasanya asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, Allah itu siapa? Yang perlu tentunya kita harus ketahui dulu. Jangan-jangan Allah yang kita sembah saat ini mungkin beda dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Maka di sini kita perlu mengenal Allah tentunya juga lewat ayat-ayatnya, lewat hadis-hadis Nabi-Nya. Kalau kita belajar Al-Quran, kita buka kembali Al-Quran, ada satu ayat yang sangat indah, ya, yang mungkin bahasanya tidak ada di kitab suci manapun, yaitu surat Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ini satu pernyataan, satu deklarasi dari Allah langsung, ya, yang menyatakan bahwasanya innani anallah, aku inilah Allah, ya. Tidak la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembah selain aku. Jadi Allah memproklamirkan dirinya, mendeklarasikan dirinya kepada kita umat manusia bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Itu. Ini harus kita pahami. Maka kenapa bahasa asyhadu alla ilaha illallah itu kan ada namanya la nafi, ya. Ada namanya nafyu dan itsbat. Kita menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah dan menetapkan hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, kalau kita ingin mengenal Allah, kita juga bisa melihat dari ayat yang lain, yaitu di surat Al-Hadid ayat 3. Wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu wa huwa ala bikulli syai'in alim. Dialah Allah, ya, yang awal dan yang akhir, yang dhahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Inilah salah satu daripada sifat-sifat Allah. Yang ini kalau bahasa kita sebagai orang Islam adalah sebagai rukun iman, ya. Maka iman kepada Allah dengan segala sifat-sifatnya. Maka nanti para ulama pun ada yang mengatakan ada namanya tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, juga ada tauhid asma wa sifat. Ini ada juga salah satu nama-nama dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Kita lanjutkan kemudian. Jadi dalam, ya, Islam bahwasanya Allah adalah sebagai kausa prima. Allah sebagai sebab utama. Allah sebagai sebab utama dan pertama dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ini harus kita yakini. Makanya namanya iman. Sebagai sumber segala eksistensi keberadaan makhluk. Penyebab awal dari segala sebab-sebab lain yang ada di dunia ini. Maka selain Khalik adalah makhluk. Dan Allah adalah Khalik. Allah adalah pencipta. Maka kalau Allah sebagai satu-satunya penyebab utama, Allah sebagai satu-satunya pencipta, maka yang lain adalah berarti yang diciptakan atau makhluk. Inilah yang harus kita yakini sebagai orang Islam. Kemudian Allah adalah penyebab awal dari segala yang ada, yang tidak disebabkan oleh sesuatu apapun. Dan eksistensi atau keberadaan Allah, keberadaan segala sesuatu di alam semesta ini bergantung padanya. Maka kalau kita nanti lihat di Al-Quran, salah satunya tadi, wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Allah itu yang awal dan yang akhir. Jadi sebelum segala sesuatu ada, itu Allah sudah ada dengan sendirinya dulu. Telah wujud daripada Allah. Dan ini harus kita yakini. Dan Allah yang paling awal juga wal akhir, dan juga yang paling akhir. Dan itu pada saat nanti semua makhluk nanti habis binasa, maka Allah nanti tetap ada. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu dalam surat Ar-Rahman seperti itu. Segala sesuatu yang rusak, binasa, kecuali, ya,
yang abadi, yang kekal adalah Robmu, yang punya sifat perkasa ya, dan mulia. Itu. Kemudian Allah sebagai penyebab utama, sebagai kausa prima, menegaskan beberapa hal penting tentang sifat dan peran Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah sebagai Khalik. Maka kalau kita kembali mengingat belajar Al-Qur'an, Allah sampaikan dalam ayat yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik materi maupun energi, diciptakan oleh Allah. Dia adalah pencipta segalanya. Dan semua makhluk bergantung padanya untuk keberadaan mereka. Sekian banyak ayat-ayat yang melakukan bertebaran tentang bagaimana Allah ya mengabarkan ya berfirman tentang keadaan dirinya agar kita mengenal Allah. Termasuk tadi di surat Al-Alaq ayat pertama, surat yang pertama kali turun di ayat pertama itu ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian juga di surat 59 atau surat Al-Hasr ayat 24, ayat terakhir itu. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wallahul khaliq, jadi dialah Allah khaliq, pencipta ya. Khaliqul bari'ul musawwir, yang membentuk rupa, dan baginya adalah nama-nama yang baik ya, nama-nama yang baik, dan semua makhluknya itu bertasbih pada Allah yang ada di langit dan di bumi. Inilah bahasanya Allah itu punya sifat sebagai Allah Khaliq. Ayat yang pertama kali turunkan, yang pertama kali infokan kepada nabinya untuk menjadi pembelajaran buat kita, yaitu Allah Khaliq. Yang kemudian berikutnya adalah Allah adalah wujud yang tidak tergantung pada apapun. Sebagai sebab pertama, ya Allah adalah wujud yang mutlak, yang tidak bergantung pada apapun untuk keberadaannya. Dia adalah yang abadi, tidak berawal dan tidak berakhir. Sementara segala sesuatu selainnya adalah makhluk yang diciptakan. Maka kalau kita kembali pada surat yang sangat pendek tapi sangat luar biasa ya, Al-Ikhlas itu Allah sampaikan, Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, Allah itu satu ya. Kemudian Allahus somad, Allah tempat makhluk itu bergantung. Itu. Kita semuanya bergantung pada Allah. Itu. Jadi inilah kenapa Bapak semuanya, maka surat Al-Ikhlas itu luar biasa. Kalau kita memahami atau mendalami, meresapi bagaimana kandungan surat Al-Ikhlas itu ya, satu surat namanya Al-Ikhlas, tapi tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Agar apa? Agar kita tuh benar-benar memurnikan ketaatan kita, ketundukan kita, keyakinan kita, keimanan kita bahwasanya hanya Allah adalah yang ahad, Allah yang esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada sekutu-sekutu bagi Allah. Kemudian Allah adalah juga Al-Awwal yang pertama dan juga Al-Akhir yang terakhir. Dalam Islam Allah disebut Al-Awwal yang berarti yang pertama dan Al-Akhir yang berarti yang terakhir. Ini menegaskan bahwa Allah adalah ada sebelum segala sesuatu dan akan tetap ada setelah semuanya binasa. Wal awal wal akhir wal dhahir wal batin, tadi ayat di depan tadi. Inilah Bapak Ibu semuanya, kalau kita tuh ya kembali merenungkan diri kita mamanya, coba kita lihat diri kita. Kita itu dari tidak ada, ya, kemudian dari bertemunya sperma dan ovum, kemudian kita dikandung oleh ibu kita, jadi janin, kemudian lahir sebagai bayi, anak-anak, ya, remaja, terus dewasa, tua, dan meninggal. Itulah kita. Karena kita tuh makhluk, dan kita tuh ada awal, ada akhirnya. Tapi Allah tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Dialah yang awal dan yang akhir, bahasa itu. Yang paling awal dan yang paling akhir. Maka namanya khalifah, yang Allah sampaikan itu kan sebagai apa? Khalifah saling menggantikan. Karena apa? Berarti karena memang itu tidak abadi.
Kita itu tidak abadi, tapi Allah lah yang abadi. Kemudian keberadaan Allah, ya. Setelah kita meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Mengapa Allah meminta makhluk untuk menyembahnya? Ini. Allah adalah pencipta dan penguasa seluruh alam semesta. Hanya dialah yang berhak disembah, karena dia adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Menyembah Allah adalah manifestasi dari pengakuan bahwa dialah satu-satunya yang layak disembah. Dan ini menjadi inti ajaran Tauhid dalam Islam. Pengakuan ini menguatkan hubungan konektivitas atau ketersambungan antara manusia dengan Robnya, dengan Tuhannya, di mana manusia tunduk, mengabdi, dan patuh kepadanya. Maka ayat di depan tadi kami sampaikan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, ya, fa'budni, maka sembahlah aku, beribadah padaku, wa aqimis sholata li dzikri. Nah, bagaimana cara kita menyembah Allah? Allah juga langsung berikan caranya, wa aqimis sholah, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi satu rangkaian yang luar biasa bagaimana setelah Allah itu mendeklarasikan dirinya bahwasanya dia adalah sebagai satu-satunya Rob, satu-satunya Tuhan, satu-satunya mutlak, maka dia punya kuasa untuk memerintah kita manusia untuk apa? Menyembahnya. Nah, bagaimana cara menyembahnya? Adalah dengan mendirikan sholat. Dengan mendirikan sholat itu menyebabkan apa? Kita tuh berarti menyembah Allah. Apa? Ada konektivitas, ada ketersambungan. Sholat itu adalah hubungan artinya, ya, silah. Jadi sebetulnya hubungan atau konektivitas. Agar manusia itu ya selalu terhubung dengan Tuhannya, dengan Robnya. Nah, kemudian siapakah itu Allah? Ya, Allah adalah pencipta, adalah sang pencipta, pemelihara, penguasa segala sesuatu yang ada di alam semesta. Maka nanti kita lihat di surat Al-Fatihah itu kan yang tiap hari kita baca itu kan dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, dan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Dan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, menguasai hari akhir, di mana nanti tidak ada satupun yang bisa berbicara kecuali kalau dijalankan oleh Allah. Itulah di situ bagaimana Allah ya itu ingin menginformasikan dirinya pada kita tentang bagaimana keberadaan Allah. Nah, dalam keyakinan Islam adalah Allah adalah satu-satunya Tuhan yang esa, yang tidak ada sekutu baginya, tidak membutuhkan apapun, tetapi segala sesuatu bergantung kepadanya. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan mulia yang dijelaskan melalui Asmaul Husna, 99 nama Allah, dan kekuasaannya meliputi segala hal yang tampak maupun yang tersembunyi. Nanti Bapak Ibu bisa melihat nih, bisa membaca-baca di bagaimana salah sebagian Asmaul Husna adalah yang Allah firmankan dalam surat tadi, Aswaro tadi, surat apa? Al-Hasr tadi, ayat 22 sampai dengan 24 kan. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna, itu ayat yang terakhir tadi. Kemudian ini di sini sampaikan ada 3 sifat ya yang mungkin perlu kita pahami. Yang pertama, Allah itu al-khaliq. Allah itu sebagai pencipta, ya, satu-satunya pencipta. Allah sebagai ar-Rabb, Allah sebagai pemelihara yang memberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan, itu ar-Rabb. Dan Allah juga al-Malik. Allah adalah sebagai ya penguasa langit dan bumi. Kemudian untuk bagaimana agar kita tuh bisa memahami Allah lewat Asmaul Husnanya. Memahami Allah melalui Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik adalah salah satu cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan mengenal sifat-sifatnya yang mulia. Asmaul Husna terdiri dari 99 nama yang mencerminkan berbagai aspek sifat dan kemuliaan Allah. Setiap nama memiliki makna yang mendalam, yang membantu kita
memahami bagaimana Allah berinteraksi dengan alam semesta dan ciptaannya, termasuk dengan kita manusia. Inilah tentunya kan Al-Quran itu kan Allah turunkan untuk kita manusia. Kan sebagai petunjuk bagi hudal linnas, sebagai petunjuk bagi orang-orang, bagi manusia, baik yang masih kafir ataupun yang iman itu. Al-Quran juga sebagai hudal lil muttaqin. Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka bagaimana kalau kita ingin mengenal Allah, maka dalam konteks keislaman kita tidak ada cara lain kecuali adalah kita itu kembali kepada Al-Quran. Kita pelajari Al-Quran. Sangat banyak ayat dalam Al-Quran yang menyebut tentang Asmaul Husna, tentang bagaimana agar kita untuk mengenal Rabb kita. Maka nanti ada satu kata-kata dalam dunia tasawuf ini, maka bahwasanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia akan mengenal Rabb-nya, akan mengenal Tuhannya. Nanti kalau kita linearkan dengan ayat sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anahul haq. Benar nanti Allah yang akan menampakkan ya ayat-ayatnya, tanda-tandanya ya di setiap ufuk, setiap penjuru ya alam semesta ini, wa fi anfusihim, dan juga dalam diri-diri mereka bahwa Allah adalah hak. Inilah yang tentunya harus kita pelajari, kita semua mengenal Allah, dan dengannya nanti iman kita akan semakin meningkat dan semakin tebal. Itu yang kami sampaikan ya. Tadi ayat tadi di Fusilat ayat 53. Ya. Itu sebagai pengantar Mas. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Mukadimah sudah disampaikan, memberikan gambaran kepada kita dan juga memberikan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, pastikan Anda terus bersama kami dalam program Ustadz Menjawab. Ya, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Ustadz Menjawab. Dan kini saatnya berkesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya kepada Ustadz di line telepon 0216793.000, SMS, WhatsApp di 08112553000. Coba kita bacakan terlebih dahulu Ustadz yang ada di WhatsApp. Datang dari Ibu Muji yang ada di Klaten. Ustadz, hampir setiap malam saya sholat tahajud tapi cuman 2 rakaat dan witir 3 rakaat. Boleh apa tidak Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, alhamdulillah Ibu Muji ya dari Klaten. Ibu Muji di Klaten. Ya, insyaallah boleh itu Bu ya. Jadi kalau dari kebiasaan yang Nabi yang kita ketahui adalah beliau itu sholat malam itu ya, bagi beliau itu wajib, bagi Nabi itu ya. Nabi wajib. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qusminhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Itulah cara Allah ya untuk mendidik nabinya, juga membangunkan nabi untuk apa? Untuk sholat. Jadi aktivitas nabi bangun tidur itu ternyata apa? Allah perintah untuk sholat. Dan itu menjadi wajib bagi nabi, bagi kita umatnya adalah menjadi ibadah yang sunnah. Dan memang tidak ada harus sekian rakaat. Hanya nabi memang biasanya itu ya dari hadis yang ada beliau mengajarkan tidak lebih daripada 11 rakaat. Tapi seandainya memang ibu berkesempatan bisa menjalani 2 rakaat dan ditambah witir 3 rakaat sudah bagus sekali. Apalagi bisa istiqomah, luar biasa. Perlu disyukuri ya Bu ya, seperti itu. Karena tidak tiap umat Islam ya punya kesempatan yang sama, punya semangat yang sama untuk melaksanakan sholat malam. Apalagi ini sudah ibu bisa istiqomah, bisa tiap malam berdiri walaupun hanya 2 rakaat ya ditambah dengan 3 witir. Yeah. Tapi kalau seandainya mau ditambah ya alhamdulillah, berarti tanda kita bisa mengikuti Nabi. Jadi ya monggo, paling tidak kita tuh ya Bapak Ibu semuanya ya, kita bisa mengikuti, mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh Nabi, walaupun hanya sekali. Kalau Nabi biasanya itu bisa, ya Nabi terbiasa dengan 11 rakaat, ya sebagai kita ikuti 11 rakaatnya Nabi. Ya, tapi kalau panjenengan memang sudah bisa mencukupkan diri dengan 2 rakaat dan 3 witir, itu insya Allah juga tetap berpahala dan sah.
Terima kasih. Baik. Kemudian berikutnya di line telepon sudah ada saudara kita yang ingin bergabung. Coba kita terima penelpon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berikutnya di line telepon sudah ada saudara kita yang ingin bergabung. Halo, dengan siapa di mana ini? Dari Pak Basuki. Pak Basuki, baik, komunikasi lewat teleponnya saja, Pak. Nggih, Pak Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Basuki. Mohon dijelaskan surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 175 dan 176. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-A'raf ayat 175. 176 nggih. Surat Al-A'raf nggih. Surat Al-A'raf termasuk surat yang panjang ya, itu ini kami bacakan artinya mawon ya Pak ya. 175. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Kemudian dia melepaskan diri darinya, lalu setan mengikutinya, maka dia termasuk orang-orang yang sesat. Ada 176-nya. Kalau kami kehendaki, niscaya kami angkat derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika engkau menghalaunya, ia menjulurkan lidahnya, dan jika engkau membiarkannya, ia tetap menjulurkan lidahnya. Itulah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah itu agar mereka berpikir. Jadi asbabun nuzul daripada ayat ini semuanya dalam kitab tafsir Imam Tabari juga Ibnu Katsir ya. Ini merujuk pada Bal'am bin Ba'ura, yaitu salah satu ulama Bani Israel yang awalnya diberi ilmu tentang nama Allah ya. Kemudian dia menyalahkan ilmunya. Karena apa? Karena mengikuti hawa nafsu, juga condong kepada dunia. Maka akhirnya disesatkan oleh setan. Kemudian kisah ini menjadi ibrah bagi kita bahwasanya orang yang berilmu ya itu bisa saja jatuh kalau ilmunya tidak diiringi amal dan ketakwaan. Bapak semuanya, jadi inilah pesan utama dari ayat ini bahwasanya ilmu itu bisa jadi menaikkan derajat kita, tapi juga bisa menjadikan kehinaan buat kita. Kalau ilmu ini diamalkan, maka nanti akan mengangkat derajat kita. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Tapi kalau diabaikan, ya ini Allah memberikan satu perumpamaan sangat ya, mungkin sangat sarkastis bahasanya gitu ya. Sangat menusuk hati, menggugah hati kita. Jadi seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya, yaitu tamak, tak pernah puas dan hina. Kemudian yang perlu kita pahami juga bahwasanya dunia sebagai jebakan, bahwa orang yang tahu kebenaran bisa jatuh karena cinta dunia dan hawa nafsu. Maka inilah perlunya kita selalu menguatkan keimanan kita. Kemudian simbol anjing menunjukkan lidah ini adalah juga sebagai perumpamaan orang yang selalu nuruti hawa nafsunya, ya sudah dinasihati tapi dia tetap mengikuti sahabatnya. Ini semuanya. Jadi inilah menjadi pelajaran buat kita bersama. Akhirnya kita tuh hati-hati. Walaupun kita tuh berilmu, tapi kalau tidak dibungkus dengan keimanan, akan mendapatkan perumpamaan yang sangat sarkastis dari Allah, sangat yang hina dari Allah. Begitu sedikit dari Bapak Basuki, ya, mudah-mudahan bisa sedikit dipahami. Kemudian berikutnya datang dari Ibu Endang yang ada di Palembang. Ustadz, apabila di majelis mau jamaah sholat zuhur dan jamaahnya ada yang mukim dan safar, yang safar mau sholat jamak qashar, sebaiknya yang menjadi imam yang mukim atau yang safar, dan bagaimana pelaksanaan dan susunan shofnya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ibu di mana tadi? Ibu Endang di Palembang. Palembang ya, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang di jauh ya. Masjid jauh itu Masya Allah memang luar biasa ya, untuk mendapatkan ilmu-ilmu Allah ini harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ada yang harus lewat kapal, lewat feri, ada lewat kapal klotok ya. Demi juga jalannya juga tidak mulus ya.
ini disyukuri Bapak Ibu semuanya, bahwasanya panjenengan yang bisa tetap istiqomah ngaji walaupun perjalanannya jauh, jaraknya jauh ya, tapi tetap istiqomah ngaji dan bersifatnya adalah sebagai musafir. Nah, inilah salah satu ya keutamaan kita, salah satu bayan di masjid kita ini, kita ngaji tetap dalam satu wadah di masjid Al-Quran ini, walaupun bahasanya itu jauh-jauh. Ya, tentunya yang jauh adalah sebagai seorang musafir. Nah, di masjid memang sangat mungkin ya bagaimana kita itu nanti bercampur antara yang mukim dengan yang musafir. Maka kalau kita ingin memberi keringanan, memberikan mempersilakan saudara kita yang jauh, mereka sebagai musafir, mereka punya rukhsah, punya keringanan untuk menjamak dan mengqashar sholat. Nah, tentunya kita yang mukim ya bisa memberikan jalan, memberikan tempat ya. Jadi untuk mempermudah ini pelaksanaan, tentunya kita bisa mempersilakan yang musafir untuk menjadi imam. Dan nanti tentunya yang di belakang imam persis adalah orang-orang yang juga sama-sama musafir ya, sehingga nanti pada saat yang musafir itu nanti sholat dengan jamak qashar ya, nanti yang mukim, yang tamam itu bisa melanjutkan dan nanti tidak akan memutus shaf. Ini Bu, inilah perlunya keteraturan dalam kita sholat agar tidak memutus shaf ya. Kedua, kita juga tetap memberi kesempatan bagi orang-orang yang Allah dan Rasulnya berikan keringanan untuk melakukan jamak dan qashar sholat karena dengan sebab musafir tadi. Jadi itu, jadi nanti yang di belakang imam persis adalah imam juga musafir ya, jamak qashar. Di belakang imam adalah juga yang melakukan jamak qashar. Begitu Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian berikutnya pertanyaan selanjutnya coba kita bacakan. Kalau sholat fardu setelah zikir terus saya lanjutkan dengan membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang sesuai tuntunan, apa didahului membaca ta'awudz terus Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga kalau mau tidur, apa juga sama? Atas tausiahnya kami ucapkan terima kasih Ustaz. Ya, gini Bu, ini yang memang kalau kita tuh membaca Al-Quran, ini kan Al-Quran kan memang ada perintahnya itu untuk ta'awudz dulu. Wa idza quri'a Al-Quran fasta'idz billah. Apabila kamu itu membaca Al-Quran maka mohonlah perlindungan pada Allah. Jadi ada perintah umum ya, kita tuh kalau membaca Al-Quran kita awali dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu satu. Kedua, kalau tadi tentang membaca ayat kursi ya. Ayat kursi setelah sholat fardu itu memang ada hadisnya, ada sahih ya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Ini dalam An-Nasai nggih, dinilai hasan oleh Ibnu Hibban dan Al-Albani. Jadi ini hadis ini bisa kita amalkan. Dan Ibu tadi alhamdulillah sudah bisa melaksanakan, mengamalkan itu. Nah, tentunya nanti dengan diawali dengan ta'awudz tadi. Ya. Kemudian tentang Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Mungkin di sini terkenal namanya trikul, kan 3 kul, kan 3 surat yang diawali dengan kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Itulah di sini untuk memudahkan hafalan dengan namanya trikul. Untuk 3 surat pendek ini ya Ibu, tidak ada hadis sahih yang menetapkan dibaca khusus setelah sholat fardu. Jadi tidak ada hadis sahih. Riwayat yang ada adalah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membiasakan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas itu setiap pagi dan petang. Jadi 3 pagi petang dibaca 3 kali. Ini ada dalam hadis Abu Dawud juga At-Tirmidzi. Kemudian juga dibaca sebelum tidur masing-masing 3 kali, lalu ditiup ke telapak tangan dan diusapkan ke seluruh tubuh. Ini juga ada tuntunannya. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari ya itu. Jadi membaca trikul itu setelah sholat itu tidak ada riwayat yang sahih. Jadi ini lebih ke arah zikir pagi petang dan sebelum tidur. Jadi monggo Ibu kalau seandainya mau mengamalkan itu
Ya kita mengikuti saja apa yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setelah sholat fardu untuk ayat kursinya, dan untuk yang trikul tadi ya bisa menjadi kita dawamkan untuk pada saat pagi dan petang, dan juga nanti pada saat mau tidur, masing-masingnya 3 hari. Begitu Ibu, mudah-mudahan bisa difahami. Baik, masih kami beri kesempatan bagi Anda untuk bertanya kepada Ustadz di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp, dan juga telepon WhatsApp di 08112553000. Datang dari Ibu Nur yang ada di Semarang. Izin bertanya Ustadz, ucapan salam yang ditulis di HP oleh saudara kita yang muslim itu apakah harus dibalas dengan salam juga? Dan apakah pahalanya sama dengan ketika kita saling mengucapkan salam secara langsung kepada saudara kita pada saat bertemu muka? Bagaimana kalau kita tidak membalas salamnya itu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya insya Allah itu ya kita, Ibu, kita hargai niat baik yang bersangkutan. Ya itu ada termasuk salam, walaupun ditulis kan, yang ditulis itu kan tentunya juga ada di pikiran kan, dia juga tentunya yang biasa juga diucapkan, ya kita balas dengan balasan yang setara. Wa idza khuyyitum bi tahiyatin fa ahsana minha aw rudduha. Jadi kalau kamu tuh diberi salam, diberi penghormatan, maka balaslah yang lebih baik atau paling tidak setara. Ya. Insya Allah tadi yang namanya kemajuan teknologi ya. Jadi mungkin dengan bahasanya Assalamualaikum dengan kata-kata Latin ya. Sekarang ada banyak sekali emoticon yang bahasa itu atau apa namanya emoticon ya, yang itu tanda jawaban salam itu bisa stiker itu bisa kita berikan. Tapi tentunya juga itu tadi tentunya kita niatkan dengan menjawab salam dengan lisan kita. Soal itu tetap berpahala semuanya ya. Ya jadi itu nanti kan hubungan dengan hati kita buat semuanya. Itu saudara kita ya menyapa kita dengan salam, ya kita balas dengan yang setara. Itu akan lebih baik. Itu. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian di line telepon saudara kita yang ingin bergabung silakan, masih kami tunggu kebersamaannya sampai nanti pukul 5 sore di line telepon 02716793000, SMS WhatsApp, telepon WhatsApp 08112553000. Datang dari Supri yang ada di Kebumen mau bertanya, Ustadz, kalau mendoakan orang yang sudah meninggal, kalau laki-laki Allahumma firlahu, kalau perempuan Allahumma firlaha. Lalu yang ditanyakan, kalau mendoakan orang yang sudah meninggal tetapi banyak laki-laki dan perempuan, bagaimana doanya? Ya, dan doanya kembali pada jumlah yang banyak. Allahumma firlahum warhamhum. Jadi itu hum itu kan banyak, bisa laki-laki bisa perempuan. Jadi tadi bahasa di tadi kalau hu kan untuk satu laki-laki, lalu ha satu perempuan orang ketiga. Dan kalau hum itu untuk banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau hanya 2 orang, Allahumma firlahuma, huma 2 orang. Itu begitu Ibu, mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian berikutnya datang dari hamba Allah yang ada di Jambi, izin bertanya, Ustadz, ini karena jam di majelis rusak sudah agak lama, belum diganti, jadi aku mau membeli, apakah langsung dipasang, apa harus koordinasi dengan pengurus? Minta solusinya, Ustadz, lebih baiknya seperti apa? Terima kasih. Maksudnya berapa? Jam dinding yang ada di majelis itu mati, rusak, lama. Lah Ibu mau membelikan. Membelikan yang baru? Ya. Koordinasi dulu dengan majelis atau langsung dibelikan, Ustaz? Ya monggo Bu. Ya, jadi Ibu langsung beli, ya nanti terus disampaikan kepada pengurus. Pak Ustadz, Pak Pengurus, ini saya melihat jam rusak, ini saya oleh Allah punya sedikit rezeki, kami berikan jam dinding, monggo nanti dipasang. Tentu satu menjadi amat jariah Ibu ya. Alhamdulillah Ibu punya kepedulian, punya terhadap masjid kita seperti itu, disyukuri. Itu adalah menjadi salah satu amal soleh dari Ibu. Silakan Bu, Ibu beli dulu ya, nanti baru kemudian disampaikan pada pengurus. Jadi yang pasang jangan Ibu, yang pasang nanti biar pengurusnya biar tahu. Iya. Baik, demikian. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian berikutnya, saya sudah istiqomah setiap malam sholat tahajud
dan witir Ustadz. Dan ini saya punya impian bisa puasa Daud. Mohon doanya Ustadz. Saya sudah melaksanakan puasa Daud dari Ibu Ari yang ada di Kartosuro 2. Alhamdulillah, Allah barik fik. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi usia ibu ya, memberkahi ya usaha ibu, mudah-mudahan bisa istiqomah. Itu bagus ibu ya. Jadi tadi puasa Daud atau sholat itu apa sebagai wujud daripada pengembangan kita pada Allah. Kalau dengan itu kita mendapatkan bonus-bonus yang lain, ketahui itu adalah hanya bonus saja. Soalnya orang yang suka puasa Daud, insya Allah nanti akan sehat. Itu hampir pasti seperti itu. Dan memang sudah banyak bukti-bukti orang yang berpuasa itu bisa menjadikan tubuhnya itu sehat. Tapi ya jangan salah niat, jangan terbelokkan niat kita. Bahasa itu adalah kita melaksanakan itu kan apa? Karena kita ingin mentaati Allah, mentaati Rasulnya. Kalau nanti ada bonus manfaat yang lain, maka ketahuilah itu hanya sebagai bonus saja. Dan paling awal, tapi yang paling utama adalah apa? Kita taat pada Allah dan taat pada Rasulnya. Itu yang bisa sama Ibu. Terima kasih, Alhamdulillah Ibu. Terima kasih. Baik, kita sudah berada di akhir jumpa kita di kesempatan kali ini. Ustadz sebagai penutupnya bisa disampaikan silakan. Ya, Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah pada sore hari ini kita mencoba mengenal Rob kita, mengenal Tuhan kita, mengenal Kholik kita, mengenal Malik kita. Itulah salah satu dari nama-nama Allah yang kita harus pahami ya. Bagian pada Asmaul Husna itu ada sebagai bentuk ya tanggung jawab kita, sebagai bentuk tuntutan daripada Allah karena kita sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau kita sudah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasulullah, maka kita harus mengenal siapa tahu itu Allah. Maka sekian banyak tadi yang kami sampaikan di depan tadi bahwasanya Allah sudah mendeklarasikan dirinya dalam Al-Quran. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi kita harus mengenal Allah, mengenal namanya, mengenal sifat-sifatnya. Para ulama membagi dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, juga tauhid asma wa sifat. Supaya itu benar-benar kita pahami. Dengan 99 namanya yang semuanya menjadi kita diseru untuk berdoa dengan nama-nama itu. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan Ustadz kehadirannya dan juga materinya. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita lanjutkan kembali insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi program Ustadz Menjawab untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.